Ada seorang yang bertanya kepada saya melalui WhatsApp, dia bilang begini, Pak Pendeta, masih relevankah memberitakan Injil pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Saya tanya kepada yang bersangkutan, kenapa Anda menyampaikan pertanyaan seperti itu? Selamat jumpa rekan-rekan, selamat kita berjumpa pada kesempatan ini. Agak lama saya tidak membuat video oleh karena beberapa kesibukan. Namun tadi pagi saya posting mars atau nyanyian yang menyampaikan bahwa kita harus memberitakan Injil. Untuk itu saya akan putar dulu sejenak video ini kepada rekan-rekan sekalian, lalu sesudah itu nanti saya akan sampaikan kepada kita apa-apa yang hendak saya sampaikan setelah kita mendengar nyanyian yang hanya 1 menit ini. Kasih menuai jiwa dalam pengharapan Yesus Tuhan. Bersatulah dalam iman, Tuhan tunjukkan kuasa-Nya. Beritakan Injil-Nya, menangkan jiwa-jiwa. Tunaikan tugasmu, jangkau Indonesia dan dunia. Beritakan Injil-Nya, menangkan jiwa-jiwa. Kami Gereja Bethel Indonesia, jangkau Indonesia dan dunia. Kami Gereja Bethel Indonesia, jangkau Indonesia dan dunia. Rekan-rekan sekalian, nyanyian ini menyampaikan kepada kita sebuah pesan bahwa kita harus memberitakan Injil. Pertama tentu kita memberitakan Injil oleh karena setiap orang membutuhkan Injil agar mereka diselamatkan. Tetapi yang kedua adalah kita harus memberitakan Injil karena kalau kita memberitakan Injil maka upah kita besar di surga. Nah rekan-rekan sekalian, setelah saya posting nyanyian ini tadi pagi, maka ada seorang yang bertanya kepada saya melalui WhatsApp, dia bilang begini, Pak Pendeta, masih relevankah memberitakan Injil pada masa-masa pandemi seperti sekarang ini? Saya tanya kepada yang bersangkutan, kenapa Anda menyampaikan pertanyaan seperti itu? Beliau mengatakan bahwa saya menyampaikan pertanyaan seperti itu oleh karena sekarang ini kenyataannya kita menghindari bertemu dengan orang-orang karena COVID ini akan menular ketika ada perjumpaan yang dekat antara kita dengan orang lain. Dia mengatakan sedangkan memberitakan Injil itu kan kita lakukan justru melalui perjumpaan dengan orang lain. Kelihatannya rekan-rekan apa yang disampaikan oleh sahabat kita satu ini kelihatannya masuk akal, tetapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa memberitakan Injil sebetulnya tidak hanya kita lakukan melalui katakanlah perjumpaan yang dekat antara kita dengan orang yang kita beritakan Injil. Memang lazimnya selama ini kita lihat bahwa orang memberitakan Injil pertama melalui pemberitaan Injil pribadi, di mana kita bertemu dengan seseorang lalu kita bercakap-cakap dengan orang itu secara dekat tentu, sehingga antara kita dan orang yang kita beritakan Injil ada kedekatan sehingga kita bisa bersaksi kepada yang bersangkutan. Memang dengan pola seperti itu maka bisa terpapar COVID ini karena tadi kedekatan itu
mungkin terjadi droplet kita katakanlah mengenai orang itu, begitu pun sebaliknya. Mungkin terjadi katakanlah kekhawatiran terpapar itu. Tapi saya bersampaikan kepada kita bahwa memberitakan Injil tidak hanya dengan cara seperti itu. Sekarang ini kita sudah berada pada sebuah era yang baru di mana sekarang kita berkomunikasi tidak hanya secara dekat bertemu dengan seseorang, tetapi sekarang kita ini telah masuk ke sebuah era di mana alat-alat komunikasi menjadi sangat beragam, sangat mudah dan sangat gampang. Katakanlah misalnya sekarang kita bisa berkomunikasi antar pulau, antar negara, bahkan antar benua. Katakanlah misalnya menggunakan video call dengan seseorang di mana kita bisa lihat wajahnya, kita bisa lihat reaksinya, kita bisa dengar suaranya dan lain sebagainya. Tetapi kita juga bisa berkomunikasi misalnya katakanlah dengan WhatsApp, sehingga apa yang Alkitab katakan kalau kita baca dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat ayatnya yang kedua, dikatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini rekan-rekan sekalian adalah perintah yang terus-menerus kita fahami dan kita laksanakan sepanjang masa dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun, karena dikatakan di sana, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Artinya dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, Tuhan mau agar kita memberitakan firman. Kalau dalam konteks tadi bersaksi kepada orang lain tentang firman, baik tadi melalui percakapan yang biasa kita pahami selama ini, tapi sekarang kita menggunakan teknologi sebagai alat untuk memberitakan firman kepada orang, baik melalui tadi video call, juga melalui WhatsApp, bahkan juga media-media lainnya sekarang ini yang sangat beragam yang bisa kita gunakan untuk memberitakan firman. Jadi karena itu rekan-rekan, melalui perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, Tuhan mau justru kita manfaatkan teknologi itu untuk bisa memberitakan firman kepada orang-orang, sehingga orang-orang mendengar firman melalui tulisan-tulisan saudara yang saudara share, misalnya katakanlah di Facebook, melalui tulisan saudara yang saudara share misalnya katakanlah di Instagram, bahkan juga melalui kata-kata saudara yang sudah rekam video lalu saudara share baik di Facebook, di Instagram maupun di media-media lainnya, sehingga melalui kesaksian kita orang-orang akan mendengar Injil itu dan mereka diselamatkan di dalam Tuhan. Ingat baik-baik rekan-rekan, semua orang membutuhkan keselamatan. Itu poin yang penting yang harus kita pahami. Semua orang membutuhkan keselamatan, dan keselamatan hanya ada kalau seseorang itu percaya kepada Yesus. Orang percaya kepada Yesus kalau ada yang memberitakan. Ada yang memberitakan karena ada yang terbeban untuk itu. Dan saya percaya kita adalah orang-orang yang terbeban untuk memberitakan Injil, sehingga melalui pemberitaanmu, pemberitaanku, dan pemberitaan kita, orang-orang diselamatkan dalam Tuhan. Dan yang kedua, engkau akan mendapat upah. Engkau akan mendapat upah baik dalam dunia ini maupun dalam kerajaan surga. Ingat baik-baik rekan-rekan, hidup kita ini nanti akan berakhir di kekekalan. Kita tidak selama-lamanya di dunia ini, tetapi pada akhirnya nanti kita akan masuk dalam kekekalan. Ketika kita masuk dalam kekekalan, maka kita akan mendapat upah dalam kekekalan dalam kerajaan surga ketika kita memberitakan Injil. Karena itu selama ada kesempatan beritakan Injil, selama ada waktu beritakan Injil, bahkan gunakan semua sarana dan hasil teknologi untuk memberitakan Injil dengan bermacam-macam kreasi, maka orang-orang lain akan dimenangkan bagi Tuhan. Sekali lagi, ayo sing-singkan lenganmu,
dorong semangatmu sehingga engkau bisa memberitakan Injil, dan melalui engkau orang-orang akan dimenangkan bagi Tuhan. Selamat memberitakan Injil dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan pasti berikan hikmat kepada saudara, kemampuan kepada saudara, sehingga melalui engkau orang-orang akan dimenangkan bagi Tuhan. Tuhan berkati. Shalom.